9. Sangat mencurigakan. Gracia akhirnya pergi lebih dulu sebab Zendaya menolak untuk dia antar ke kamar. Wanita cantik yang kini nampak babak belur itu hanya mampu membuang nafasnya dengan kasar. Zendaya tidak benar-benar langsung kembali ke kamarnya, dia malah menuju taman yang ada di tengah-tengah rumah sakit dan duduk di sana. Menikmati sore dan hati yang terasa sakit. Coba menenangkan diri dari semua masalah hidup yang dia hadapi. Pengkhianatnya pada Nicholas justru membuatnya mendapatkan balasan menjijikkan seperti ini. Suaminya berselingkuh dan dia menjadi korban KDRT. Dan angan-angannya untuk kembali dengan Nicholas masih begitu tinggi, karena itulah dia ingin dirawat di rumah sakit ini saja. Tapi ternyata Nicholas justru menghindarinya dengan begitu jelas, jangankan untuk bicara, menatap pun pria itu sudah tak sudi lagi. Tidak terasa Zendaya duduk di sana sampai 30 menit lamanya. Tatapannya yang kosong seketika terkunci pada seorang wanita yang nampak berjalan dengan mengendap-endap. Setelah dia perhatikan dengan rinci, wanita itu sama dengan wanita yang dia lihat beberapa menit lalu. Dari tempatnya duduk ini Zendaya memang bisa melihat banyak hal. Karena saat itu malam nyaris menjelang jadi tak ada siapapun di taman, hanya Zendaya seorang. Kenapa wanita itu terlihat mencurigakan? Gumam Zendaya. Wanita yang entah siapa itu tiba-tiba masuk ke jalur yang nampak sepi, entah kemana tujuannya. Awalnya Zendaya ingin acuh, namun kemudian dia malah melihat Nicholas yang juga masuk ke jalur tersebut. Nick, kenapa dia ke sana? Ruang prakteknya bukan ke arah itu, ucap Zendaya pula, akhirnya dia bangun dan berpegangan pada tiang infus. Hatinya mulai berbisik mungkinlah ada sesuatu. Sebab sebelum masuk ke jalur itu pun Nicholas seperti memeriksa keadaan, memastikan bahwa aman kemudian masuk ke sana. Seolah hendak menyusul wanita yang nampak mencurigakan tadi. Jantung Zendaya mulai bergemuruh, karena pikirannya mendadak jadi liar. Membayangkan Nicholas yang memiliki hubungan terlarang dengan salah satu pasien di rumah sakit ini. Au, rintih Zendaya saat kakinya terasa begitu sakit, membuatnya urung untuk berlari. Tapi sekuat tenaga dia coba melangkah dengan cepat. Bagaimanapun caranya dia harus segera menyusul Nicholas dan melihat apa yang sebenarnya terjadi di sana. Apakah benar Nicholas menemui wanita itu? Wanita yang memang cukup cantik, namun terlihat sekali jika begitu sederhana. Jelas saja wanita itu hanyalah wanita dari kalangan biasa. Semakin lama langkah Zendaya pun semakin cepat, hingga akhirnya dia pun masuk ke jalur yang dilewati oleh Nicholas dan wanita asing itu. Ternyata jalur ini merupakan jalur menuju dapur rumah sakit. Membuatnya makin berpikir yang tidak, untuk apa kedua orang itu masuk ke sini. Karena Zendaya menarik tiang infus jadi langkahnya terdengar jelas, membuat Nicholas dan Naina seketika terdiam di salah satu sudut. Ciuman yang tadi berpaut kini jadi terlepas karena mendengar suara itu. Nick lantas meletakkan jari telunjuknya di bibir Laura, meminta wanitanya untuk diam dan saling berpelukan. Mereka hanya berencana bertemu sebentar. Karena rindu jadi buru-buru ingin bertemu. Tapi siapa sangka ada orang yang masuk ke tempat ini, padahal sesuai jadwal ini masuk di jam istirahat para pekerja di dapur. Dek. Jantung Zendaya seketika berdenyut, ketika dia melihat ada bayangan di ujung sana. Astaga Nona Zendaya, kenapa Anda malah di sini? Kata Gracia yang tiba-tiba membuyarkan semua ketegangan Zendaya. Lama pergi meninggalkan kamarnya, Zendaya jadi dicari-cari oleh para perawat yang menanganinya. Gracia memang bukan dokter untuk Zendaya, namun gosip apapun di rumah sakit ini dia pasti langsung mengetahuinya. Karena itulah dia ikut mencari Zendaya, karena takut juga jika wanita ini malah kembali menggoda Dr. Nicholas. Ayo kita kembali ke ruangan, semua orang sudah cemas mencari Anda, kata Gracia. Dia langsung memeluk tubuh ringkih wanita ini dan menuntunnya untuk segera pergi. Tidak, aku harus memastikan sesuatu, tolak Zendaya. Apa yang ingin Anda pastikan di tempat seperti ini?
Aku melihat Nick masuk ke sini gerak. Astaga, sepertinya mata Anda mulai rabun. Balas Gracia, tentu saja dia tidak akan percaya. Untuk apa pula Dr. Nicholas datang ke tempat ini? Jika hanya ingin makanan, Dr. Nicholas bisa memerintahkan siapapun, tidak perlu repot-repot datang ke dapurnya. Aku tidak bohong gerak, dia masuk bersama seorang wanita. Benarkah? Siapa wanita itu? Mana aku tahu, dia salah satu pasien di rumah sakit ini. Sudahlah Nona, Anda pasti pusing dan mata Anda mulai kabur, jadinya berhayal yang tidak-tidak seperti ini, putus Gracia, dia tegaskan bahwa tak akan percaya pada apapun yang diucapkan oleh jalang ini. Dan Zendaya tak bisa berontak, dia yang lemah jelas kalah tenaga dengan Gracia. Jadi meski masih sangat penasaran akhirnya dia terpaksa meninggalkan jalur tersebut. Sesekali Zendaya masih menyempatkan diri untuk melihat ke belakang, melihat bayangan yang kini telah hilang. Pembicaraan itu pun mampu didengar oleh Nicholas dan Naina yang sedang bersembunyi. Mendengar nama Zendaya disebut, Naina langsung ingat tentang mantan kekasih sang suami yang akan dirawat di rumah sakit ini. Apa itu Zendaya? Balas Nicholas, dia segera membungkam mulut Naina dengan ciumannya yang tadi terjeda. Diciumnya hingga memainkan lidah dan membuat Naina jadi memeluknya dengan begitu erat, sebab darahnya telah terasa mendidih. Saat ciuman itu terlepas, Naina pun jadi melupakan tentang Zendaya. Hatinya sudah dipenuhi dengan bunga-bunga. Jadi ingat tentang misinya untuk membuat penyakit sang dokter sembuh. Sepertinya jika sembunyi-sembunyi seperti ini, dia jadi lebih bereaksi, kata Naina dengan suara lirih. Dia menyentuh inti sang suami yang sedikit mengeras, lebih lama dari semalam. Nicholas tidak menjawab dengan kata-kata, hanya mengangguk mengiyakan, menikmati rasa yang begitu luar biasa. Meski tak lama tapi dia sangat menikmatinya. Karena Nainalah dia bisa merasakan ini semua. Lebih baik kita segera pergi, sebelum ada orang yang masuk ke sini, ajak Nicholas kemudian. Aku yang akan keluar lebih dulu, kata Naina. Dia berjinjit dan mencium lagi pipi sang suami, ini adalah salam perpisahan yang khusus dia buat untuk Dr. Nicholas. Setelahnya Naina keluar dengan langkah cepat, tidak mengendap-endap seperti tadi. 3 menit kemudian Nicholas pun keluar juga, seolah tidak terjadi apa-apa. Hanya saja jantungnya yang terasa berdegup lebih cepat. Ucap pria berwajah dingin tersebut, adrenalinnya jadi sering teruji akhir-akhir ini dan ternyata hal itu bisa memancing hasratnya pula. Laura, batin Nicholas dan mulai membayangkan bagaimana nakalnya sang istri. Nicholas tersenyum kecil, lalu menggigit bibir bawahnya sendiri. Lepas, kata Zendaya setelah dia tiba di dalam kamarnya, menepis tangan Gracia yang menyentuhnya dengan kuat. Berhenti ikut campur dengan urusanku, timpal Zendaya kemudian, lama-lama dia pun muak pada Gracia yang selalu ada di sekitarnya. Aku tahu kamu menyukai Nicholas, katanya lagi dengan sorot mata yang makin tajam menatap ke arah Gracia. Di dalam ruangan ini, kini hanya ada mereka berdua, jadi baik Zendaya ataupun Gracia bisa mengatakan apapun yang mereka mau. Bagus jika Anda mengetahui bahwa saya menyukai Dr. Nicholas, karena itu sadar dirilah. Anda tidak akan bisa menyaingi saya, karena saya adalah wanita yang setia, balas Gracia, dia bicara dengan lembut. Juga tersenyum begitu lebar. Sampai susunan giginya yang rata nampak jelas. Kata-kata itu tentu tak bisa Zendaya tepis, dia hanya bisa mengepalkan kedua tangannya tanpa memberikan balasan apapun. Saya permisi, sebentar lagi Dr. Alicia akan datang, ucap Gracia. Dr. Alicia adalah dokter yang memegang Zendaya sebagai pasiennya. Gracia kemudian menundukkan kepalanya begitu dalam, namun bibirnya yang tersenyum sudah menunjukkan semuanya. Bahwa dalam perdebatan mereka, dialah pemenangnya. Setelah Gracia pergi, Zendaya pun tanpa sadar meneteskan air matanya. Sebab ucapan Gracia begitu menusuk tepat di relung hati. Dia ingin melupakan kejadian itu,
tapi selalu saja ada banyak orang yang mengingatkannya kembali. Dengan terlatih, Zendaya menuju ranjangnya dan duduk di tepian. Ingatannya masih saja terganggu tentang apa yang terjadi di lorong menuju dapur rumah sakit tadi. Dia lihat dengan jelas Nicholas dan wanita asing itu masuk ke dalam sana, ingat jelas ada bayangan seperti dua orang yang saling memeluk. Zendaya lantas menggeleng, tak sanggup untuk membayangkan yang lebih jauh. Sebab di benaknya tiba-tiba terbesit jika kedua orang itu bercinta di sana, bersandar pada dinding dan menyatu. Astaga, gumam Zendaya, dia mengusap wajahnya dengan kasar. Tak ingin apa yang dia bayangkan jadi kenyataan. Sebenarnya siapa wanita itu? Gumamnya pula, dan berniat untuk mencari tahu. Tapi sebelumnya dia pun harus segera bertemu dengan Nicholas, menyelesaikan apa yang selama ini masih terasa mengganjal di antara mereka berdua. Sebab dulu Zendaya belum sempat menjelaskan apapun dan Nicholas sudah lebih dulu memutus semua hubungan. Zendaya lantas bergerak perlahan untuk mengambil ponselnya di atas nakas, dia coba kembali menghubungi Harley. Satu-satunya orang yang bisa dia harapkan saat ini. Dan untunglah kali ini panggilannya tersebut mendapatkan jawaban. Aku mohon Har, bantu aku untuk bertemu dengan Nicholas, mohon Zendaya. Di ujung sana Harley pun membuang nafasnya dengan kasar, sudah dia duga jika kejadian seperti ini akan terjadi. Awalnya Harley memang enggan untuk membantu, bahkan lebih pilih menghindari. Tapi ketika melihat kondisi Zendaya yang memprihatinkan membuat hati nuraninya jadi tidak tega. Bisa saja kini Zendaya hanya berniat untuk meminta maaf pada Nicholas, dan apa salahnya jika Nick memaafkan wanita itu. Setelah lama waktu berlalu, hanya saling memaafkan saja, tak perlu kembali bersama. Baiklah, ku usahakan untuk mengajak Nick bertemu denganmu, jawab Harley. Serius? Kamu bersedia membantuku? Tanya Zendaya, nyaris tak percaya ketika mendengar jawaban itu, dia pikir akan kembali mendapatkan penolakan. Aku serius, jawab Harley. Terima kasih Har, terima kasih banyak, balas Zendaya, akhirnya dia bisa tersenyum lagi. Namun karena tersenyum terlalu lebar membuat sudut bibirnya terasa sakit. Terima kasih Harley, kata Zendaya lagi sebelum akhirnya panggilan telepon mereka terputus. Malam pun bergulir. Saat pagi datang, Zendaya kembali kabur dari ruang perawatannya. Dia kembali mendatangi taman dan coba mencari keberadaan wanita yang kemarin mengusik pikirannya. Dan tak butuh waktu lama, wanita itu pun nampak juga. Perawat. Panggil Zendaya, dia melambai cepat meminta perawat itu untuk datang. Iya Nona, ada yang bisa saya bantu? Tanya perawat tersebut. Apa kamu tahu siapa wanita itu? Tanya Zendaya, dia menunjuk pada seorang wanita yang berjalan dengan cepat di koridor sana, tiap kali berpapasan dengan orang wanita itu akan menunduk dan menyapa dengan ramah. Persis seperti kemarin saat wanita itu berpapasan dengan Nick. Dia Naina, Nona. Ibunya sudah lama dirawat di rumah sakit ini. Apa Dokter Nicholas yang menangani ibunya? Benar, jawab perawat dengan cepat, dia hanya mengenal Naina, tidak begitu mengenal Zendaya. Saya permisi, Nona, pamit perawat itu dan Zendaya hanya mampu mengangguk. Terdiam, seperti menemukan benang merah di antara Nick dan wanita malam itu Naina. Apa benar Nick memiliki hubungan dengan wanita itu? Tapi kenapa mereka harus sembunyi-sembunyi? Ucap Zendaya, mulai menerka-nerka. Terus memperhatikan Naina hingga hilang di satu sudut. Dia pikir Nick memiliki hubungan yang dekat dengan Gracia, tapi ternyata yang dia lihat justru lain. Mengingat sikap Gracia padanya pun, menjelaskan bahwa wanita itu tidak tahu apa-apa tentang Nicholas dan Naina. Entahlah, pikirannya jadi berkecamuk. Jika bukan Nick sendiri yang mengatakan bahwa dia telah memiliki hubungan maka Zendaya tak akan percaya. Entah itu Naina ataupun Gracia. Akhirnya dia pilih untuk meninggalkan taman tersebut, berjalan perlahan dengan menarik tiang infusnya.
Tapi langkah kaki Zendaya begitu enggan untuk kembali ke kamarnya, kaki itu justru melangkah ke ruang praktek Nicholas. Tiba di sana Zendaya pun mengetuknya, tapi sayang tak ada sahutan. Sepertinya sang pemilik ruangan belum tiba. Dengan perasaan kecewa, Zendaya pun mundur. Tak punya tujuan lain selain kembali ke kamar. Tapi alangkah senang hatinya ketika tiba-tiba dia lihat Nicholas ada di hadapan. Dek, entah jantung siapa yang berdenyut seperti ini. Tapi melihat Zendaya di sini cukup membuat Nicholas terkejut juga. Semalam Naina memutuskan untuk menginap di rumah sakit, jadi mereka tidak bisa bersama di apartemen. Pagi ini Nicholas sengaja datang pagi-pagi untuk meminta Naina datang ke ruang prakteknya, tapi malah melihat Zendaya ada di sini. Nicholas lantas menyimpan ponselnya di saku jas, ponsel yang baru saja dia gunakan untuk mengirim pesan pada sang istri. Meminta Naina segera datang. Nick, panggil Zendaya lirih. Nicholas pun memperhatikan wanita itu lekat, memang masih ada luka yang menganga tiap kali dia tatap wanita tersebut. Cinta pertama bagi Nicholas yang ternyata berkhianat. Semalam Herli juga menghubunginya, meminta dia untuk menemuinya Zendaya. Mereka bukan remaja lagi, usia mereka sudah cukup matang untuk menyelesaikan semua permasalahan dengan kepala yang dingin. Untuk apa kamu datang ke sini? Ruangan Dokter Alia ada di sebelah sana, ucap Nicholas, menunjuk sisi kiri dari tempatnya berdiri, menunjukkan ruangan Dokter Alia dengan tepat. Aku bukan ingin menemui Dokter Alia, aku memang ingin menemui kamu Nick, balas Zendaya. Ada apa? Tidak bisakah kamu memintaku masuk? Tanya Zendaya pula, berbicara di sini terasa tak nyaman untuknya. Membuatnya tak leluasa. Zendaya dan Nicholas tidak sadar jika mereka pun telah jadi pusat perhatian semua orang. Jika dilihat secara kasat mata begini, keduanya memang sangat cocok bersama. Banyak orang pula yang menyayangkan tentang berakhirnya hubungan tersebut. Apalagi setelah menikah ternyata Zendaya tidak mendapatkan kebahagiaannya. Sebagian orang menganggap itu karma atas pengkhianatannya, sebagian pula merasa simpati. Andai Zendaya menikah dengan Dr. Nicholas, jelas semaunya tak akan seperti ini. Keduanya akan jadi sepasang suami istri yang jadi dambaan semua orang. Aku harus segera melakukan kunjungan pagi untuk semua pasienku. Sebentar saja, jika tidak bisakah kamu datang ke kamarku? Balas Zendaya dengan cepat, takut mendengarkan penolakan jadi memotong ucapan Nicholas. 5 menit, putus Nicholas kemudian. Tidak apa-apa, jawab Zendaya, begini saja dia sudah tersenyum lebar. Saat keduanya masuk ke dalam ruangan tersebut, Naina di ujung sana jadi menghentikan langkahnya. Jadi wanita itu yang bernama Zendaya. Kenapa cantik sekali, gumam Naina, wajah Zendaya memang terlihat banyak lebam, namun tak sedikit pun mengurangi kecantikannya. Naina tak bisa berkata apa-apa, hanya cemburu yang tak bisa dia ungkapkan dengan kata-kata. Jadi dia mengambil 2 langkah mundur, lalu berbalik dan kembali ke kamar sang ibu. Dalam keadaan seperti ini, dia benar-benar jadi Naina yang rendah hati. Bukan Laura. 10